kurban sebelum melakukan sholat, hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Nah, berarti maksudnya apa? Kalau kita nyembelih hewan kurban itu ya namanya hewan kurban ya setelah apa? Sholat id. Kalau sebelum sholat id ya berarti belum dihitung sebagai kurban. Maka di sini Rasulullah mana? Ya nyembelih lagi. Gitu. Nah nyembelihnya berapa ya? Kalau satu orang satu kambing. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi hadis ini menerangkan bahwa satu kambing untuk satu orang. Nah kemudian seekor sapi telah mencukupi kurban untuk 7 orang dan seekor unta untuk 7 atau 10 orang. Ini hadisnya an Jabir bin Abdillah annahu qol naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badanah unta ya an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya dia berkata, ya kami berkurban bersama dengan Rasulullah. Nah, yang ya di Hudaybiyah itu ada sedikit typo ya. Ya, yang dikorbankan adalah al-badanah seekor unta. Untuk berapa orang? An sab'atin untuk 7 orang. Ya, wal baqarah dan juga berkorban sapi an sab'atin untuk 7 orang. Baik, kemudian lanjut hadisnya an ibni Abbas qol kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadurun nahr fashtarokna fil ba'ir an ashratin wal baqarah an sab'atin. Nah ini dari Ibnu Abbas, beliau berkata kami sedang membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian dalam perjalanan itu di tengah-tengah perjalanan itu menjalani Idul Adha. Ya maka kami bersama-sama melakukan kurban, nah, gitu ya, bersama-sama melakukan kurban, ya 1 ekor unta untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Jadi keterangannya ini. Jadi Bapak dan Ibu untuk tadi ya untuk sapi bisa untuk sapi untuk 7 orang, tapi kalau unta bisa untuk 7 orang, bisa juga untuk 10 orang. Ya seperti itu. Nah nanti mungkin ini ya Bapak dan Ibu, kan selalu muncul pertanyaan, bisa nggak 1 kambing untuk sekeluarga? Kan gitu. Bisa nggak 1 kambing untuk banyak orang? Ya pada dasarnya ketentuannya seperti ini. Jadi kalau satu kambing berarti untuk 1 orang. Kalau sapi berarti 1 sapi berarti untuk 7 orang. Sementara untuk unta bisa untuk 10 orang atau 7 orang. Nah sementara kan nanti kita juga menemui bahwa Rasulullah pernah menyembelih seekor kambing, kemudian sambil Rasulullah menyatakan bahwa ini adalah kurbannya Muhammad gitu ya, dan umatnya Muhammad yang belum berkurban. Nah berarti gimana loh? Berarti 1 kambing bisa buat banyak orang, bisa berdasarkan peristiwa itu, berdasarkan hadis itu. Gitu. Nah artinya apa? Begini ya Bapak dan Ibu ya, kita kan tidak mungkiri bahwa sapi itu kan nanti misalnya ya sapi itu kan ada yang besar, ada yang tidak besar. Nah, nanti harganya kan juga itu ya Nah, artinya di sini Rasulullah tetap memberikan ketentuan awal, ketentuan dasar. Ketentuan dasarnya bagaimana ya tadi, kalau sapi kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Pada dasarnya seperti itu. Nah, terus nanti apa itu ketentuan dasarnya. Nah, ketentuan yang lain itu kan nanti sifatnya apa ya? Sifatnya itu bisa fluktuatif atau apa istilahnya. Ya, kan nanti begini Bapak dan Ibu. Unta untuk, kan nanti ada yang misalnya menyatakan unta untuk 10 orang, sapi untuk 7 orang. Tapi kan sekarang bisa jadi sapi itu lebih besar daripada unta. Misalnya sapinya Pak Presiden itu kan besar sekali, pasti kan gitu. Maka itu ya mestinya lebih besar dari unta misalnya.
Nah, terus gimana? Apakah itu tetap bisa apa untuk 10 orang saja? Apa untuk 7 orang saja? Kan itu sebenarnya bisa untuk 10 orang. Nah, pertanyaan seperti ini wajar muncul gitu ya. Sebagai sebuah daya kritis masyarakat kita ini bagaimana ini? Nah, menurut hemat kami ketentuan dasar tadi ya silahkan diikuti dulu. Artinya mau sebesar sapinya mau sebesar apapun ya tetap aja itu bisa untuk 7 orang, tidak untuk 10 orang. Jadi kita ikuti ketentuan dasar itu. Gitu ya, meskipun sapinya besar kayak apa. Begitu juga untuk kambing. Kambing ya udah untuk 1 orang gitu. Meskipun kambingnya besar sekali, mungkin hampir menyamai seekor sapi yang kecil misalnya. Tetap aja kita ikuti aja ketentuan dasar itu. Nah, akan tetapi meskipun begitu, ketentuan dasar diikuti gitu kan, dalam kenyataannya Rasulullah kan juga memberikan kelonggaran ya tadi. Jadi 1 kambing bisa untuk 1 keluarga ya bisa. 1 kambing untuk seluruh umat itu nyatanya bisa. Ya kan seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian 2 keterangan yang berbeda itu. Yang satu menyatakan 1 kambing untuk 1 orang. Ternyata dalam keterangan lain Rasulullah menyatakan 1 kambing untuk 1 masyarakat, 1 keluarga. Bisa ya bisa. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Artinya ya kita upayakan untuk tetap mengikuti ketentuan dasar tadi itu gitu ya. Ya sambil kemudian ya ada kelonggaran, ada keluasan gitu ya, ada bisa molor sedikit ke kanan, molor sedikit ke kiri ya. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagaimanapun memang yang dipentingkan dalam ibadah kurban ini kan memang nanti manfaatnya. Kan gitu ya, manfaatnya untuk banyak orang. Makanya nanti di surat Al-Hajj itu sendiri kan dikatakan gimana, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang penting kan itu tadi takwa. Jadi bukan semata-mata dagingnya, darahnya, tulangnya, bukan semata-mata itu, tapi takwa. Maka terkait dengan takwa ini maka yang penting bagaimana manfaatnya. Jadi tidak perlu terlalu dipermasalahkan ini sapinya sehingga nanti kemudian wah ini syariah perlu disesuaikan. Ya memang perlu disesuaikan, kan tapi terkait dengan karena ini kan terkait dengan angka ya. Jadi artinya kalau sapi untuk 7 orang ya sudah biarin aja seperti itu. Tidak usah dirubah kemudian sapi bisa untuk 10 orang misalnya, tidak perlu begitu. Tetap saja biarin seperti itu. Bahwa ternyata manfaat 1 sapi itu bisa mencakup untuk 10 orang, manfaatnya bisa untuk lebih banyak orang karena memang besar, ya alhamdulillah, dan gitu saja. Jadi tidak perlu kemudian kita mempertanyakan ulang tadi komposisi angka tadi itu, biarin aja dah seperti itu. Nanti kan sama juga kayak gini Bapak dan Ibu ya, kayak misalnya kemarin dulu kan ada yang pernah bertanya ketika kita membahas zakat itu ya, misalnya zakat pertanian. Zakat pertanian besar kan itu ya kemarin itu ya 5-10%. Sementara Pak Tani sekarang kan nggak kaya amat, nggak kayak zaman dulu gitu. Nah, apakah masih relevan 5% atau 10% itu? Oh nggak dibalik saja Pak Tani aja yang 2,5% misalnya gitu. Ya tidak, tetap biarin aja 5% 10% gitu. Karena ya kita mikir gini saja, itu satu, itu memang sudah ketentuannya begitu. Rasulullah menyatakan begitu, udah ikuti saja. Nah itu yang pertama, yang paling penting itu. Yang kedua, ini kan masalah ini ya, pendulum itu bergerak gitu ya. Roda itu berputar. Di zaman dulu, orang kaya itu ya karena memang sawahnya luas. Makanya wajar 5% atau 10% zaman dulu. Sekarang memang agak berbeda. Orang yang kaya itu tidak didasarkan pada tadi orang yang punya sawah luas. Biar sawahnya luas tetap aja belum tentu kaya kalau sekarang. Itu. Akan tapi Bapak dan Ibu kan bisa jadi mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan balik lagi itu nanti. Gitu. Orang yang punya tanah luas ya itu yang kaya. Bisa jadi karena ini kan kita nggak tahu ini perang sampai kapan misalnya gitu ya. Ini mau lanjut lagi kan kayaknya ya, Iran sama Amerika ini, sama Israel. Dan nanti berpengaruh itu harga emas nanti bagaimana kan itu ya. Sehingga tadi pendulum ukuran kekayaan itu bisa balik lagi. Gitu ya. Ketika kondisi perang, yang penting apa? Orang punya emas buat apa kalau perang itu? Misalnya gitu ya. Di zaman perang benar-benar perang, yang penting orang punya makanan. Kan sampai seperti itu misalnya. Artinya bisa jadi nanti kembali lagi. Ya sudah biarin aja begitu.
sebijak-bijaknya kita ya Rasulullah jauh lebih bijak gitu ya. Nah selagi memang ini terkait dengan, karena ini angka ya, karena angka itu kan jadinya para fakih itu biasanya kalau sudah terkait angka itu qot'i biasanya. Kalau qot'i berarti tetap, sudah nggak usah dirubah, biarin saja. Mau jelas angkanya segitu ya segitu, gitu. Jadi tidak perlu kemudian di apa formulasi angkanya dirubah, jangan, nggak usah, biarin aja seperti itu. Sama juga nanti orang mempermasalahkan warisan 1:2 misalnya begitu, ya nggak usah, tetap saja biarin begitu, nggak usah kemudian dibikin 1:1 antara anak laki dan anak perempuan. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu untuk mensikapi ini. Jadi ketentuan dasarnya begini, udah begini saja gitu, bahwa untuk apa tadi, onta 10 orang, sapi 7 orang, kambing 1 orang, sudah. Tidak perlu kita mempermasalahkan terlalu rumit terkait, oh ini lebih gede daripada, nah ini sama gedenya sama sapi, berarti 1 kambing bisa untuk 7 orang ya. Nggak usah begitu. Toh dalam kenyataannya 1 kambing bisa untuk orang sekampung gitu. Ya udah gitu saja. Rasulullah itu juga, Rasulullah sangat bijaksana, jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirin itu. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu, ini terkait dengan jumlahnya, kemudian tentang pembagiannya. Nah, dibagikan kepada siapa ini penerima daging kurban ya? Baik, kita merujuk kepada Al-Quran, ada surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36, dan juga nanti dari beberapa hadis. Ya, di sini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Nah ini poinnya ya, fakulu minha, maka makanlah ya dari hewan kurban tadi itu yang bermanfaat tadi itu, apa, wa at'imu, dan berikanlah makanan, apa, dan berikanlah hewan kurban tadi itu sebagai makanan bagi siapa? Al ba'isal fakir, orang yang memang fakir dan kesusahan. Jadi diberikan pada siapa? Pekurban ya, dan apa, baisal fakir, orang yang memang fakir miskin yang memang kekurangan. Nah itu kemudian, nah ini wal budna ja'alna halakum min syairillah. Jadi unta itu bagian daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ya. Min syairillah lakum fiha khairun. Nah di dalamnya ada banyak kebaikan. Fadhkuru smallah 'alaiha shawaf. Fa'idha wajabat junubuha, nah, ketika onta itu sudah disembelih, sudah jatuh, fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar. Nah ini ya, kadzalika sakharnaha lakum la'alakum tashkurun. Nah ini kalau yang ayat di atas tadi ya menyatakan bahwa daging kurban diberikan pada siapa? Yang diberikan pada yang berkurban dan kepada orang fakir miskin yang kesulitan. Nah di samping itu nanti di ayat selanjutnya ini ya, di 36 ini dinyatakan diberikan kepada siapa hewan kurban itu? Diberikan kepada al-qani wal mu'tar. Al-qani itu bisa diterjemahkan orang yang tidak minta-minta karena dia udah kecukupan, gitu ya. Wal mu'tar, nah ini orang yang memang meminta meskipun dia juga kecukupan. Apa jadi artinya apa? Maaf, jadi ada orang yang karena dia memang kecukupan hidupnya, maka dia nggak minta daging kurban, gitu. Tapi ada juga yang memang dia kecukupan sebenarnya, tapi minta daging kurban. Nah, jadi dari 2 ayat ini kita bisa simpulkan dibagi kepada berapa orang? Ya, kepada 3. Nah, kepada 3. Yang pertama siapa? Kepada si pekurban. Kemudian yang kedua diberikan kepada fakir miskin, gitu kan? Yang ketiga diberikan kepada ya siapa saja, boleh. Gitu. Jadi pembagiannya seperti itu. Karena tadi ada kata al-qani, ada kata al-mu'tar. Ya, al-mu'tar itu yang mungkin bisa jadi dia minta karena ya mungkin dia kekurangan. Makanya nanti mungkin pas hari H kita berkurban banyak orang datang kan gitu ya. Terkadang nggak punya kupon juga datang gitu. Nah itu monggo nanti kebijakannya bagaimana ya, karena dia termasuk ini al-mu'tar, minta. Meskipun sebenarnya mungkin dia udah kebagian dari mana, minta lagi. Ya itu kan anu ya, ya idealnya kalau udah kebagian ya udah nggak usah minta lagi, kalau diantar diterima. Tapi kan ada aja yang memang begitu. Nah saya kira itu Bapak dan Ibu ya, jadi dibagi 3, maka siapapun bisa menikmati ini ya, tidak hanya untuk yang miskin saja, yang fakir saja, tapi juga untuk orang yang
berkecukupan. Oleh karena itu gimana? Ya udah diratain, dibagi aja semua. Ya, tetangga-tetangga kita di sini kan ya banyak orang punyanya kan gitu ya, banyak orang punya gitu. Tapi tetap aja dibagi, meskipun tidak minta. Gitu. Apalagi kalau minta ya dibagi. Nah itu nanti bagaimana kebijakannya, karena dalam kenyataannya ya itu dari sana sudah dapat, sana sudah dapat, tetap masih minta lagi ke sini. Nah monggo, ya dia punya hak karena dia al-mu'tar. Baik. Nah kemudian, nah ini hadisnya. Anna Aliyan radhiyallahu an akhbarahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyaku ma'ala budnihi wa ayyaksima budnahu kullahu luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi jizaratiha syai'an, ya. Nah, kalau ini sebenarnya ini terkait dengan kepanitiaan ya. Tapi ini babnya masih apa? Dibagikan kepada siapa? Baik, jadi bahwasanya Ali ya radhiyallahu an mengabarkan bahwa bahwasanya Nabi memerintahkan kepadanya, kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Yakuma ala budnihi, diperintahkan oleh Nabi untuk membantu Nabi mengurus kurban untanya Nabi. Dan kemudian Rasulullah juga memerintahkan wa ayyaksima budnahu kullahu. Nah, gitu. Kemudian untuk membagikan semua bagian dari organ dari hewan unta tadi itu, semuanya suruh bagiin. Ya termasuk dalam hal ini luhumaha, dagingnya, wajuludaha, kulitnya, dan wajilalaha, termasuk jilal itu perhiasan. Perhiasan itu maksudnya ornamen, istilahnya itu. Kalau orang di sana kan unta itu kan ada pelananya, ada dikasih baju atau apa gitu ya. Nah itu termasuk baju-bajunya unta itu disuruh bagiin. Nah seperti itu. Kalau di kita mungkin tidak terlalu populer ya, gitu ya. Kambing ya kambing aja, nggak dikasih baju. Di sana dikasih baju, ada hiasannya atau ada apanya gitu lah. Ya. Itu bagiin semuanya. Nah wala yu'tiya fi jizaratiha syai'an, ini dan Ali bin Abi Thalib dilarang oleh Nabi untuk memberikan daging hewan atau apapun tadi itu, termasuk tadi itu ya hiasan-hiasan tadi itu, kulitnya dan lain sebagainya, dilarang diberikan kepada jagalnya sebagai upah. Nah, tidak boleh. Jadi seluruh anggota tubuh dari hewan kurban itu dibagi semua, tidak boleh dijadikan sebagai upah jagal. Nah, gitu. Baik. Nah, selanjutnya ini hadisnya banyak juga ya. Anna Ali ya bin Abi Thalib akhbarahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyaku ma'ala bunnihi wa amarahu ayyaksima budnahu kullahu luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin wa la yu'tiya fi jizaratiha minha syai'an, sama ya, suruh bagiin semua. Itu ini hadisnya kurang lebih maknanya sama, diberikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Jadi kembali ke tadi ya, tidak hanya orang miskin tapi juga orang yang punya pun, orang yang tidak miskin pun tetap bisa diberi. Qala Sulaiman bin Musa ahbaroni Zaid anna Aba Sa'id al-Khudri ata ahlahu fawajada qas'atan min qadidil adha fa aba ayakulahu fa ata Qatadah bin Nu'man fa ahbarahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qom faqala inni kuntu amartukum alla ta'kulul adhi fauqa salasati ayam. Nah ini litasa'akum wa inni uhilluhu lakum fakulu minhu ma syi'tum wala tabi'uluhu mal hadyi wal adhi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Nah ini nanti terkait dengan termasuk waktu ya, kapan berkurbannya. Baik, maaf biar lebih jelas. Oh ini langsung kesimpulannya. Baik, jadi ini Bapak dan Ibu, hadis ini menyatakan kepada kita bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada, jadi ini ya, faqala inni kuntu amartukum, sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu alla ta'kulul adhi fauqa salasati ayam, agar kalian tidak memakan hewan kurban di atas 3 hari.
Yang 3 hari itu maksudnya apa 4 hari total maksudnya. Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Jadi awalnya Rasulullah itu melarang para sahabat makan daging kurban di atas hari Tasyrik. Jadi dibatasi di hari Tasyrik. Dari Tasyrik sudah makan hari Tasyrik itu. Jadi apa namanya? Maksudnya begini, maksudnya dibagikannya gitu ya, itu sampai 3 hari itu saja. Gitu. Dan ya pokoknya dimakan di sampai hari Tasyrik. Litasa'akum, kenapa? Agar Rasulullah itu ingin semuanya berkecukupan. Makanya hewan kurban sampai 3 hari itu ya udah 3 hari itu saja sampai hari Tasyrik itu. Itu. Wa inni uhilluhu lakum. Nah, akan tetapi kemudian akhirnya Rasulullah membolehkan. Nah, membolehkan itu karena memang nanti ada laporan bahwasanya beberapa hadis nanti menerangkan gitu ya, para sahabat itu dalam tanda kutip protes. Apa makannya masa cuma 4 hari doang ya Rasulullah, masih banyak gitu. Dan bahkan ada laporan bahwa saudara kita yang di sana itu sedang paceklik gitu, lagi kesulitan. Nah, boleh apa tidak, gitu. Makanya kemudian dari peristiwa ini gitu ya, kemudian yang mengilhami misalnya lazismu gitu ya, mengolah daging kurban, diolah jadi makanan jadi kan itu ya, nanti bisa dibagikan kapan saja gitu. Jadi makanya hewan kurban itu kemudian tidak harus dihabiskan pada saat sampai terakhir hari Tasyrik. Yang penting kan tadi ya, bahwa pekurban bahwa menyembelihnya memang harus di hari Tasyrik, tapi pengelolaan dagingnya dan lain sebagainya, manfaatnya itu bisa melebihi hari Tasyrik. Nah, seperti itu. Tadinya Rasulullah itu ya disembelih di hari Tasyrik, ya dimakan, dibagi habis di hari Tasyrik. Nah, ini boleh kemudian nanti dibaginya belakangan. Yang penting menyembelihnya tetap di hari Tasyrik. Gitu. Dan kemudian ini juga menegaskan gitu bahwa semua organ daripada hewan kurban itu memang harus dibagikan. Itu. Baik. Nah, dari ayat dan hadis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menerima kurban siapa? Satu, sohibul kurban. Yang kedua, orang sengsara lagi fakir, tadi al-ba'is al-fakir. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak minta maupun yang minta gitu ya, dan orang-orang miskin. Tadi saya sebutkan 3 itu karena orang miskin saya gabungkan ke ba'is al-fakir gitu. Ya, jadi kan ya kita kan biasanya mengistilahkannya fakir dan miskin kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang mendapat bagian? 1, pekurban, kemudian fakir dan miskin, dan kemudian ya siapa saja, baik yang minta maupun yang tidak minta. Makanya semuanya dibagi. Baik. Kemudian bahasan saja tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sohibul kurban. Nah, ini terkait dengan pekurban ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Berdasarkan ayat Quran dan hadis di atas juga dapat dipahami bahwa hal-hal yang boleh dilakukan sohibul kurban adalah 1, memakan daging. Jadi makan daging kurban boleh, memang bagian dia mendapatkan bagian. Kemudian yang kedua, membagikan seluruh bagian dari hewan kurban, ya dagingnya, kulitnya, tadi ornamennya, aksesorisnya, hiasannya dan lain sebagainya. Silahkan dibagikan, boleh. Yang ketiga, mensedekahkan pada fakir miskin, ya tadi jelas. Kemudian memberikan pada orang yang berkecukupan, jadi dibagi ke saudara-saudara dia, monggo yang berkecukupan. Tetangga-tetangga yang berkecukupan semua dibagi. Ya, dan juga boleh memanfaatkan kulit hewan kurban. Ya, kulitnya nanti dibikin apa, monggo. Nah, di antara ada yang boleh, tapi juga ada yang tidak boleh. Apa itu? 1, menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit, dan lainnya. Jangan dijual. Dijual untuk menikmati harganya, menikmati hasil penjualannya, tidak boleh. Dan yang kedua, memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan, tidak boleh, upah jagal, tidak boleh. Makanya kembali ke tadi, semua bagian dari hewan kurban dibagikan. Tidak boleh dijual untuk dinikmati harganya, tidak boleh digunakan untuk upah. Makanya kan biasanya
Yang masih terjadi kan kulitnya dijadikan upah untuk jagal, atau kepalanya dijadikan upah untuk jagal. Ini tidak perlu terjadi lagi ya, seperti itu tidak boleh. Jadi kalau upah jagal yaitu bagian dari manajemen, ya diadakan. Dan upah jagal itu sebenarnya kewajiban siapa? Ya kewajiban pekurban gitu. Makanya ya yang sudah kita lakukan kan gitu ya. Misalnya untuk mau berkorban sapi harganya 22 juta Pak. Gitu. Nah, nanti dikasih keterangan, nanti mau disembelih sendiri atau kami yang sembelihkan. Ya, kalau kami yang sembelihkan, tolong Pak tambahin untuk operasionalnya. Nah, gitu. Jadi operasionalnya nanti dari pekurban juga di luar harga sapi. Baik, nah ini ada beberapa permasalahan seputar kurban. Panitia kurban, nah ini tadi hadis yang tadi ya, yang Ali tadi itu ya. Jadi Ali diminta oleh Nabi untuk membantu menyelenggarakan kurbannya Nabi. Jadi hadis yang tadi sama ya. Jadi bahwasanya Nabi Ali diminta oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk yakuma ala budnihi ya itu ya. Yakuma ala budnihi. Untuk membantu menyelenggarakan kurban dari untanya Nabi. Baik, jadi boleh ada panitia, boleh. Nah, ini contohnya. Rasulullah sendiri meminta kepada Ali untuk menyelenggarakan. Itu tentu Ali bin Abi Thalib sebagai koordinator gitu ya, nanti dibantu oleh para sahabat yang lain. Nah, ini hadis yang tadi juga sama itu. Iya, kemudian nah ini kesimpulannya. Dengan demikian baik dalam Quran maupun hadis tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus dalam pelaksanaan kurban. Kendati demikian, untuk kelancaran pelaksanaan kurban dipandang perlu adanya semacam kepanitiaan. Semoga silahkan. Nah ini ya didasarkan pada apa? Kalimat yakumu ala gitu ya, yang terdapat dalam kedua hadis di atas mengandung arti membantu. Jadi, maka tugas kepanitiaan adalah membantu, sebagaimana Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah untuk membantu. Gitu. Ya. Nah ini dapat dipahami sebagai berikut, bahwa satu tugas dari panitia kurban adalah membantu sahibul kurban. Ya, membantu. Kemudian fungsi panitia kurban untuk memudahkan penyelenggaraan kurban, ya, agar lebih tertata rapi, termanajemen dengan bagus. Pembagiannya termasuk nanti ya, itu lebih merata, tidak ada yang ketinggalan, dan seterusnya. Dan panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan kurban, nanti ya, ini penegasan saja. Namun dapat membebankan kepada sahibul kurban. Baik. Ya, saya kira jelas pemberian info terkait dengan ini. Nah, masalah selanjutnya tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal. Bagaimana ini? Gitu ya. Nah, ini tegas, berkurban untuk orang yang sudah meninggal tidak dibolehkan. Nah, mungkin masih ada kali Pak ya, yang mau kurban, ini kurban untuk bapak saya almarhum gitu ya. Nah, ya itu agak, ya harus dijelaskan itu Pak. Gitu. Saya yakin masih banyak yang begitu. Nah ini bagaimana menjelaskannya harus dengan bijaksana, jangan sampai nanti malah nggak jadi. Nah gimana ini caranya ini ya? Nah itu dia, khawatirnya kan gitu ya. Jadi iya ya, ini kita lihat hadisnya Pak ya. Yang pertama dikutipkan ayat ya, alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi wa alaisalil insani ilama sa'a. Jadi bahwasanya tidaklah satu orang itu menanggung dosa orang lain. Gitu. Dan bahwasanya seorang manusia itu bisa memperoleh ya apa yang dia usahakan. Nah, sementara orang yang meninggal sudah tidak mungkin lagi berusaha. Orang meninggal kok kurban ya nggak bisa. Orang meninggal kok sholat ya nggak bisa. Gitu. Itu ya, jadi itu nanti termasuk hadis yang umum itu ya, idza matabnu adam ingkoto amaluhu ilamin salas itu. Jadi dia tidak bisa lagi berkurban dan anaknya tidak menanggung dosanya. Gitu. Itu jadi memang dilarang oleh Nabi, tidak boleh gitu ya. Nah tapi ada perkecualian, kecuali
Ya ini kecuali ya, kecuali almarhum itu memang pernah bernazar. Nah, sebelum melaksanakan nadarnya itu keburu wafat. Ya, makanya anaknya kemudian menunaikan nadar itu. Atau memang ada wasiat dari orang tersebut, nah gitu ya, ada wasiat aku pengen kurban, nggak sampai nadar tapi ada wasiat. Ya cuman nggak kesampaian. Maka bagaimana ya anak-anaknya yang kemudian melaksanakan wasiat itu. Nah sebenarnya yang kayak gini nih ada presidennya juga Pak, kayak misalnya maaf tuh kalau Rasulullah itu kan pernah berazam terkait dengan ini puasa ya, puasa tasu'a itu kan Rasulullah tidak pernah melakukannya kan, Rasulullah melakukannya yang Muharram, baik ketika masih wajib maaf Muharram, Arafah kok Arafah maaf Asyura iya, kalau Asyura Rasulullah melakukan baik waktu masih wajib maupun setelah menjadi sunnah. Kan awalnya wajib ya Asyura itu. Setelah turun Al-Baqarah 183 kan yang wajib jadi Ramadan, Asyura jadi sunnah. Rasulullah melaksanakannya baik ketika masih wajib maupun sunnah itu. Nah kalau Tasu'a itu kan memang ditetapkan oleh Rasulullah menjelang Haji Wada gitu ya. Jadi sehingga Rasulullah sendiri kan kemudian wafat gitu kan, tidak sempat melaksanakan Tasu'a. Jadi di akhir hayat Rasulullah hanya kan Rasulullah setelah Dzul Hijjah kan kemudian wafat ya, habis bulan musim haji kan terus pulang wafat. Artinya Rasulullah memang tidak sampai di Muharram tahun berikutnya. Makanya yang azam tadi itu yang dilakukan tahun sebelumnya, ya udah tahun depan kita puasanya jangan Asyura saja gitu ya, tambahin sebelumnya atau sesudahnya. Kalau sebelumnya berarti Tasu'a gitu, atau sesudahnya berarti yang Al-Hadi Asyar kan gitu, yang 11-nya. Nah karena Rasulullah nggak sempat melaksanakannya, kita bagaimana ya, kita laksanakan saja, Rasulullah sudah nyuruh. Nah itu sekedar gambaran tentang kesedihannya. Jadi kalau ini orang tua begitu ya sudah, kita yang laksanakan. Jadi tadi ya, tidak boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Siapapun itu ya, orang tua, istri, suami, tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Kecuali ini ada nazar atau ada pesan khusus. Gitu. Baik, karena nazar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang. Nah, gitu ya. Nazar itu hutang. Janji itu hutang, kan gitu ya, al-wa'ad dain. Karena itu hutang maka harus ditunaikan. Nah, jadi nazar itu adalah hutang. Cukup banyak hadis-hadis yang dari Rasulullah ya yang menyamakan nazar itu dengan hutang. Nah, ini misalnya. Gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi ada seorang sahabiah datang kepada Nabi gitu kan. Faqalat inna ummi nadarat antahujja. Ini contohnya di haji. Wahai Rasulullah, ibuku bernadar mau pergi haji. Falam tahujjah hatta matat, tapi enggak sempat karena keburu wafat. Apa ahujju anha, apakah aku perlu berhaji untuknya atas namanya, gitu ya, atas nama beliau. Rasulullah mengatakan, "Na'am, huji anha." Ya, berhajilah kamu untuk beliau, untuk ibumu itu, ya. Kemudian Rasulullah ngasih tambahan argumen, aro'aiti laukana ala ummiki dainun akunti qodiyatan. Nah gitu kan. Nah, coba menurutmu bagaimana kalau ibumu itu punya utang, apakah kamu akan membayarnya? Ya tentu sebaiknya kamu membayarnya. Maka Abdullah, maka penuhilah, nah jadi ya, hutang dia kepada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar utangnya, ditepati, ditunaikan haknya. Nah, jadi ini ya, jadi memang Rasulullah mengumpamakan nazar itu sebagaimana utang. Maka gimana ya, harus ditunaikan. Apalagi ini utang kepada Allah, janjinya kepada Allah. Tentu lebih diutamakan untuk dipenuhi. Nah, ini juga keterangan yang lain ya tentang tadi ya, bahwa nadar itu
ya seperti hutang, maka perlu untuk ditunaikan. Tadi contoh haji, ini contoh apa? Puasa. Jadi bisa seperti itu, bisa. Baik. Nah ini juga ada hadis yang lebih umum. Saya kira nanti dibaca sendiri-sendiri aja Bapak dan Ibu ya. Di bawah nadar itu ya sama dengan hutang. Maka bagaimana? Ya kalau ibu kita bernadar belum sempat melaksanakan, kita yang melaksanakan. Ya tunaikanlah nadar itu untuk ibumu. Baik. Mungkin sampai sini kalau ada tanggapan dulu Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menanyakan Ustaz mengenai tadi kurban atas nama almarhum, memang agak aneh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban atas nama almarhum itu memang agak susah juga, maksudnya kok almarhum kurban gitu ya. Kalau diganti kalimatnya kurban atas nama Dedi Halim, dihadiahkan pahalanya untuk si mayit, kira-kira boleh nggak? Itu. Jadi seperti saya menghadiahkan pahala kurban saya untuk si mayit. Sebenarnya pun kalau kita kurban, meskipun mayit ini adalah orang tua kita, saya pikir karena kita ini sudah beramal soleh, pasti dapat pahala juga orang tua kita. Saya pikir seperti itu. Tapi banyak dari masyarakat, dia nggak kurban, tapi dia kurbankan untuk almarhum bapaknya. Jadi saya juga ingin ngeminteri kok dia sudah pintar sendiri gitu. Jadi saya harus dalilnya yang jelas, menjelaskan hal itu memang nggak kelihatan Ustaz. Tapi kalau teman-teman semua sudah punya HP dan dibuka chat GPT, boleh nggak, semuanya ngomong boleh Ustaz. Itu gimana saja menurut tarjih gitu ya. Ustaz. Jadi begini, untuk kurban kan memang Rasulullah melarang dalam kasus ini ya. Nah nanti berbeda dengan infak sedekah, wakaf. Rasulullah membolehkan. Jadi sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal itu boleh. Wakaf juga seperti itu, boleh. Sementara untuk kurban memang ada larangannya, tidak boleh. Nah jadi kalau kita kembali kepada hadis, termasuk pada ayat tadi, stop di situ, ya sudah, nggak boleh. Nah tarjih lebih memilih itu. Nah sementara memang di ulama-ulama Syafi'iyah melangkah lebih jauh. Kalau berdasarkan teks hadis dan teks Quran tadi ya memang nggak boleh. Maka kemudian dicari dalil yang lain. Dalilnya kias, gitu Pak. Kias kepada apa ya? Tadi ke wakaf, kepada sedekah. Dikiaskan akhirnya. Maka dalilnya boleh itu berdasarkan dalil apa? Kias. Nah itu masalahnya. Jadi mereka melakukan itu, membolehkan itu ada dalilnya. Ada apa dalilnya? Kias. Gitu. Nah, jadi tadi ya ulama Syafi'iyah sebenarnya saudara kita di NU membolehkan. Kita di Muhammadiyah tidak membolehkan. Karena apa? Tadi mereka dalam masalah ini kan masalah ubudiyah. Dalam masalah ubudiyah sekalipun saudara kita di NU itu berani melangkah lebih jauh dengan menggunakan dalil kias. Sementara kita di Muhammadiyah tidak mau melangkah lebih jauh. Untuk masalah ibadah sudah kita ada di Quran dan hadis. Itu masalahnya di situ. Itu untuk pengetahuan kita dulu ya Pak ya. Jadi gimana? Ya sudah nggak boleh. Karena ini masalah ubudiyah harus arruju ilal Quran was sunnah. Seperti itu. Ini penjelasan dulu. Dan memang saudara-saudara kita di NU memang berani melakukan itu. Melangkah lebih jauh. Termasuk maaf misalnya apa itu
tayamum. Kan dari kecil kita di sekolah secara umum ya, diajarinya kan sampai sini kan, sampai siku kan tayamum itu, sampai siku mereka itu. Ada ayatnya? Enggak ada. Ada hadisnya? Enggak ada. Ayatnya kan malah jelas kan di Al-Maidah ayat 6 ya, kan gitu apa, fatayammamu dan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum min, udah. Sementara kalau pas wudhu kan faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik, jelas ada ilal marofiknya. Tapi pas tayamum nggak ada ilal marofiknya. Makanya wa aidikum itu udah tangan tuh ya ini tangan, tidak perlu sampai siku. Kalau wudhu tangan sampai siku, tapi mereka melangkah sampai sana. Jadi kenapa kok mengusap tangan saat tayamum sampai siku? Dalilnya apa? Kias kepada wudhu gitu. Nah itu perbedaan. Artinya gini ya, mereka ada dalil, ya ada gitu. Cuma memang perspektif kita berbeda. Kita karena ini ubudiyah, maka kita stop di Quran dan Sunnah. Kita tidak melangkah lebih jauh dengan menggunakan dalil akal. Nah itu pertama. Nah yang kedua, ya ini kan karena masyarakat kita kan dari dulu memang Syafi'iyah gitu. Nah baru kemudian masyarakat kita tuh dikenalkan dengan perspektif lain, nah gitu ya. Itu kan ya sebut saja setelah Muhammadiyah berdiri, katakanlah begitu. Sehingga sebenarnya ya selama ini selalu Syafi'i kan itu ya. Ternyata ada perspektif lain. Ternyata ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, belum lagi ulama-ulama yang lain yang tidak terlalu besar misalnya. Kan itu. Nah, jadi sudah terlanjur Pak. Ya, ya karena tidak sesuai dengan Rasulullah ya jadinya kan bahwa aktok gitu ya, atau apa, man ahdatsa fi amrina hadza, ya kan, ya kan, apa, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah itu kata Rasulullah itu ya, ya rod, tertolak, tidak diterima, tidak diterima, ya tidak diterima sebagai korban dari bapak yang meninggal itu. Jadi artinya korban yang dilakukan itu ya bukan tidak diterima sebagai korban orang yang meninggal itu. Nah terlepas nanti terus anaknya bagaimana, dapat pahala apa enggak, ya mungkin kita husnudon saja, kita berpikir positif saja, dia kan mau berbakti sama orang tuanya, mungkin Allah hargai itu gitu. Tapi kurbannya jadi rot. Nah itu. Nah maka bagaimana, memang ini perlu penjelasan panjang lebar. Kita nyari formulasi penjelasan yang ringkas kan agak sulit. Ya paling tadi penjelasannya Pak, penjelasan yang sebenarnya beliau juga sudah tahu bahwa kalau kita kan sebagai anak melakukan kebaikan, ya otomatis itu kan bagian dari suatu kesolehan gitu ya, maka orang tua akan dapat imbasnya kan gitu ya, karena sebagai anak soleh tadi itu udah otomatis kan gitu. Mereka juga sudah tahu gitu. Nah cuman terkait dengan praktik tadi itu, bahwa kurban atas nama orang tua itu sudah turun-temurun dari zaman dahulu kala begitu, sejak dari nggak tahu kan gitu ya. Nah itu yang kemudian sulit, tapi tetap harus diberikan penjelasan. Jadi apa, karena memang tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi ya mungkin ya yang tadi itu ditekankan lagi gitu ya. Jadi apa, korbannya bagaimana? Ya sudah tetap atas nama anaknya yang itu kan, itu ya, atas nama beliau gitu kan. Nah, tidak perlu diatasnamakan yang wafat. Gitu. Bahwa nanti orang tua saya nggak dapat pahala, ya dapat kan bapak anak soleh, misalnya begitu. Ya udah gitu aja paling. Nah itu satu. Yang kedua mungkin penjelasan yang lebih jauh, lebih detail, lebih apa ya, lebih menggugah mestinya, tapi ini butuh penjelasan yang agak jauh. Dan ini juga sulit, yaitu mungkin yang dulu pernah saya sampaikan, kalau kurban atas nama almarhum
Ya, kalaupun itu diterima, ya pahalanya cuma buat almarhum. Kan yang kurban almarhum. Kalaupun diterima, gitu. Ya kan gitu ya. Nah, coba seandainya, ini trik melipat gandakan pahala, Pak. Jadi apa? Kan gini, orang yang sudah biasa berkorban, nah, ini sekalian nanti buat ngasih wawasan. Orang yang sudah biasa berkorban, setiap tahun berkorban karena memang punya keluasan rezeki, gitu ya. Ya misalnya, udah tahun ini saya nggak korban dulu. Nah, terus gimana? Kasih ke tetangga yang nggak pernah korban. Ya kan itu ya. Pak, saya ada kambing nih. Saya kasih buat Bapak, buat korban ya. Wah, terima kasih Pak, saya seumur-umur nggak pernah berkorban. Wow, itu kan hebat ya. Itu. Nah, alhamdulillah benar itu kambing yang kita kasih ke beliau itu kemudian diserahkan ke masjid sini, Pak, saya korban ini ya gitu. Nah, si bapak yang tadi ngasih kan pahalanya double. Pahala pertama apa? Sedekah kan? Pahala yang kedua apa? Pahala kurban. Karena dia kan menyuruh orang tadi untuk berkurban dan dia kemudian berkurban. Ya kan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila fiha. Jadi orang tadi bisa berkurban dapat pahala karena dia berkurban. Kita yang ngasih ke beliau dapat pahala double, satu sedekah, dua dapat pahala kurban, dapat pahala senilai pahala kurban beliau. Ini kan jadi dapat dua. Ya, cuman kan kadang kita kan buat kurban saya sendiri aja. Padahal kalau kita kurban atas nama kita sendiri kan dapatnya cuma satu. Coba kasih ke orang dua. Man sanna sunnatan hasanatan itu, ya falahu ajruha wa ajruman amila biha. Man sanna sunnatan, barang siapa yang menganjurkan untuk melakukan suatu kebaikan, gitu ya, falahu ajruha, maka dia dapat kebaikan karena apa? Dia menyuruh orang melakukan kebaikan itu. Termasuk kurban, termasuk wakaf, termasuk sedekah, termasuk haji. Ikan bapak-bapak ibu kan banyak yang sudah umroh berkali-kali. Coba ini ada lagi ya, besok nggak usah saya yang berangkat itu. Takmir masjid kita belum pernah umroh, biar dia buat dia aja umrohnya, dapat double dia itu. Ya cuman itu kan tidak semua kita menyadari. Maunya ya atas nama saya sendiri ya, akhirnya umrohnya 5 kali 10 kali. Kan banyak Pak yang orang-orang yang punya ya, karena saking cintanya kepada Baitullah ya, kita tidak memungkiri itu. Sehingga setiap tahun pengen mengunjungi Baitullah, iya ya telah oke lah gitu ya. Ya tapi kan sebenarnya ya dia cuma dapat satu. Ya coba kita bikin itu estafet gitu loh ya. Makanya kan sebenarnya konsep tadi Pak, konsep apa itu yang 700 kali lipat itu loh, ya kan? Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Itu sebenarnya begitu ceritanya gitu loh. Kan kita ngasih ke A, nanti A ngasih ke si B, C, muter terus banyak itu. Kan B bisa ngasih ke C kan karena ada A, kan dapat gitu terus. Makanya 700 kali lipat. Nah, dipakailah konsep itu buat MLM. Ya monggo saja, itu kan ya kita ambil hikmah ya silahkan. Yang penting dalam kalau muamalah kan tidak boleh, jangan goror kan gitu ya, jangan dolim, jangan menipu, jangan, itu aja sih. Ya, saya kira itu Pak, penjelasannya memang sulit karena tadi, dan kalau maaf kita kemudian ngomong ke ulamanya ya dalilnya ada kias, dan mereka membolehkan penggunaan kias dalam ibadah lah, itu ada sulit itu. Akhirnya NU Muhammadiyah ketemu ya memang sulit ketemunya. Ya sudah, tapi menurut saya tetap perlu dijelaskan gitu ya. Jadi karena ya kita meyakini bahwa ya itu Rasulullah melarang, Rasulullah tidak membolehkan ini dalam apa, dalam ibadah, berbuatkan ibadah ya, ibadah itu kan harus ada perintah, harus ada contoh. Kalau nggak ada perintah langsung, nggak ada contoh langsung gitu ya, ya jangan dibikin.
Nah ini kan nggak ada perintah, nggak ada contoh, tapi dibikin. Nah, sama kayak tadi tayamum tadi, nggak ada perintah, nggak ada contoh. Al-Quran sendiri begitu kok. Jelas beda kalau pas wudhu ilal marofik, pas tayamum nggak ada ilal marofik, sudah jelas kan. Tapi dibikin. Gitu. Nah, walau alam itu kita kembalikan ke masing-masing ya. Karena dalilnya pasti dalilnya kias dan mereka berani sana. Kita lebih hati-hati. Saya kira itu gitu, Bapak dan Ibu. Kalau masih ada, monggo Pak Fitri Hadi. Makasih Ustaz, singkat aja. Yang ini bahan Pak Dedi di share ke grup kurban. Nah, kalau bisa videonya juga Pak Rifki di share juga ntar ke grup kurban nih. Kalau malas baca, ada videonya. Bisa dilihat semua. Nah, saya mau memastikan aja yang pertanyaannya Ustadz soal tadi. Untuk satu orang ya. Ada kadang-kadang yang tadi menyebut Rasulullah pernah berkurban untuk beliau dan umatnya. Nah ini kaitkan dengan yang tadi tuh ya sebenarnya kan cukup satu orang atau satu keluarga lah gitu ya, Fitri Hadi dan keluarga gitu. Lebih didorong kan kita mungkin ya dorong aja yang belum pernah berkurban untuk berkurban, lebih bagus kan benar pahalanya. Nah itu memastikan yang berkurban atas namanya dan keluarganya itu, yang dalilnya itu ya. Kemudian kadang-kadang ada juga keluarga itu dia gilir-gilir tuh, sekarang atas nama saya, besok atas anak-anaknya, gilir-gilir seperti itu. Nah ini mohon diluruskan juga kalau ada yang seperti itu ya. Tapi saya juga pernah mendengar Rasulullah pernah kurban banyak sekali itu. Hewan kurbannya. Demikian Ustaz, terima kasih. Ya. Baik Pak. Tentang yang kedua tadi, jadi praktek sebuah keluarga gitu ya. Jadi tahun ini bapaknya atas nama bapaknya, besok atas nama ibunya, besok atas nama anaknya. Menurut iman saya nggak apa-apa Pak. Artinya itu dalam rangka menepati ketentuan awal. Ketentuan dasar, ketentuan dasarnya kan satu kambing untuk satu orang. Nah ya sudah gitu. Dan tentu itu lebih baik dibandingkan ketika kemudian kurban satu untuk sekeluarga. Meskipun itu juga boleh. Kan itu kan Rasulullah pernah berkurban ya untuk sekeluarga Rasulullah. Bahkan tadi wa'an umati alladzi lam yudhi kan gitu. Jadi artinya gini, tadi ya ketentuan dasar jelas ya, kambing satu untuk satu orang itu ketentuan dasar. Nah kita tepati itu. Ya, cuman memang dalam prakteknya Rasulullah pernah berkorban satu untuk banyak orang, juga pernah berkorban banyak gitu ya untuk Rasulullah dan banyak orang dan umatnya. Gitu. Artinya kan gini, jadi sekali lagi ada ketentuan dasar yang itu clear segitu. Akan tapi kemudian Rasulullah itu mencoba untuk memberikan keluasan gitu ya, keluasan bahwa ya kalau memang adanya cuma satu untuk sekian untuk sekampung ya sudah, satu untuk atas nama sekampung boleh. Jadi itu semata-mata keluasan gitu Pak ya, semata-mata keluasan. Tapi tetap kita kembali kepada ketentuan dasar tadi itu. Maka ketika ada keluarga yang sebenarnya boleh satu untuk sekeluarga kan itu ya, tapi dia lebih memilih untuk ini satu untuk saya dulu, tahun depan satu untuk istri saya, lah monggo saja, nggak masalah. Seperti itu Pak ya. Dan menurut iman saya itu tetap lebih baik begitu. Jadi biar artinya kita kembali kepada berusaha untuk menepati ketentuan dasar. Saya kira itu Pak. Karena kan gini nanti, kalau kita lihat ke praktek para sahabat, kayak Ibnu Abbas itu pernah beliau mengatakan saya berkorban ayam. Itu praktek sahabat ya, setelah Rasulullah wafat. Apakah itu dinilai kurban? Ya tidak kurban, tapi semangatnya ingin berkurban. Bahwa apa saya nggak kuat beli kambing, saya cuma kuat beli unggas gitu. Ya sudah saya berkorban unggas. Tapi itu bukan dinilai sebagai ibadah kurban itu ya, tapi semangat berkurbannya itu yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat.
Saya nggak mampu beli sapi, nggak mampu kambing, mampunya ayam, ya sudah, saya berkorban ayam. Para sahabat kan begitu, dan itu banyak catatan tentang itu. Artinya itu bagian dari, ya para sahabat kemudian meluaskannya lagi, tapi ingat, tetap itu bukan dihitung sebagai korban, sebagai sebuah ubudiyah. Ya, saya kira mungkin itu Pak ya, jadi artinya kalau tadi ada keluarga yang seperti itu, menurut saya itu lebih baik untuk menepati ketentuan dasar. Saya kira itu. Ya, silakan. Baik, Ustaz, nambah. Yang dimaksud bahwa Rasul itu berkurban untuk umat. Ini maknanya apa? Apakah maknanya itu pahala gitu kan, untuk umat, atau barangkali dicukupkan bahwa dengan Rasul berkurban satu itu umatnya tidak bisa apa dicukupkan, tidak berkurban tidak menjadi masalah. Ini ada kontradiksi, sedangkan dalam hadis siapa orang yang berkecukupan tidak kurban maka jangan mendekati musola. Itu. Terus yang kedua, kurban untuk keluarga. Ini keluarga itu kan ada yang ditanggungi sendiri, ada yang sudah terpisah ya. Artinya mungkin anak-anak tapi sudah berkeluarga kan, berarti kan sudah tidak ada tanggungannya. Yang dimaksud untuk keluarga itu kira-kira bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik. Yang pertama begini Pak, perlu kita tegaskan sekali lagi ya, yang hewan yang bisa dikurbankan adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Kalau bahasa Jawanya Projokoyo. Jadi yang termasuk bahimatul an'am itu apa? Ya tadi, mulai dari kambing, sapi, unta. Gitu ya. Makanya yang di luar itu ya tidak. Jadi bahimatul an'am itu hewan ternak yang memang bisa diternakkan, yang biasa diternakkan, yang apa namanya itu? Lulut apa? Jinak. Ya, makanya nanti berkorban selain itu tadi berkorban ayam ya nggak bisa. Gitu. Termasuk berkorban hewan-hewan yang mirip sapi tapi liar, nggak bisa. Berkorban rusa nggak bisa. Berkorban bison nggak bisa. Nah gitu. Termasuk kuda nggak bisa. Nah, kuda itu kan kuda untuk tunggangan. Nah itu. Nah jadi makanya tadi ketika Rasulullah mengatakan tadi ya berkorban, kan Rasulullah mengatakan hada an Muhammad ya, wa an ummati allati lam yudhi. Kurban ini adalah dari Muhammad dan dari umatku yang tidak bisa berkorban. Nah itu, jadi maka kemudian Rasulullah ingin ya mengajak umatku semua gitu ya untuk biar korban semua gitu ya. Meskipun dalam kenyataannya Rasulullah sendiri yang berkorban. Sekali lagi tadi itu sebagai sebuah keluasan dari Rasulullah ya, karena ketentuan awal tetap ya satu orang satu kambing. Nah sehingga dengan begitu, betul kata Bapak tadi, alhamdulillah umatku semuanya berkorban. Kan itu. Agar apa? Ya agar sholatnya tadi itu lanjut ke kurban. Kan gitu ya. Jadi bahwa dia sudah bersambung dengan Allah, bahkan pengen dekat dengan Allah. Nah semuanya begitu, biar tidak kena, jangan deket-deket apa musola gitu Pak ya. Saya kira itu di Rasulullah semangatnya seperti itu ya. Jadi maka Rasulullah kemudian menyatakan ini untukku atau dariku dan dari umatku yang belum atau tidak berkorban, tidak mampu berkorban. Itu satu Pak. Yang kedua apa namanya tadi, keluarga. Ya kalau yang dimaksud keluarga bagaimana ya, definisi keluarga kita kembali ke situ aja Pak ya. Definisi keluarga ya ada bapak, ibu, anak. Ya termasuk dalam hal ini kalau memang kakek nenek tinggal di situ, ya itu termasuk kan gitu ya. Jadi termasuk dalam kaitannya dengan zakat kan juga begitu. Jadi yang mesti ditanggung itu siapa ya tadi, bapak nanggung juga ibu, gitu ya, apa suami nanggung juga istri dan anak-anak. Kalau orang tua ada di situ ya ditanggung juga. Ada ponakan ya ditanggung juga itu. Nah itu kan masalah ini aja ya, bahwa
Tadi kan ini kan kaitannya dengan tadi kan yang korban satu keluarga. Satu keluarga itu siapa? Ya yang tinggal di rumah itu. Yang sehari-hari tinggal di rumah itu, yaitu berarti keluarga. Kalau memang dia tinggal terpisah gitu ya, ya pada dasarnya itu dia sudah bikin keluarga sendiri. Tidak termasuk, jadi tidak perlu ditanggung lagi. Termasuk nanti kaitannya dengan zakat fitrah misalnya gitu. Saya kira itu Pak ya. Ya tapi kalau misalnya memang dia pisah, tapi apa tadi belum berkorban, nah itu ya dimasukkan sekalian, ya monggo saja lah, itu kan anu aja ya. Rasulullah juga semua umatku. Termasuk misalnya dia tinggal terpisah, tapi memang kurang mampu, nggak bisa zakat fitri, nggak bisa bayar zakat fitrah, ya dibayarkan juga. Ya kan kayak Pak Budi misalnya kan, kalau bayar zakat fitrah kan tidak hanya Pak Budi dan istri dan anak-anak kan, kadang orang tuanya ikut dibayarkan juga. Padahal orang tuanya di sana juga bayar untuk beliau sendiri dan Pak Budi. Double. Ya, saya kira itu Pak ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin cukup ya, sudah 6:30. Moga-moga manfaat. Ini belum selesai Pak, bahasanya masih banyak. Ya mungkin di pertemuan yang akan datang. Kita itu lebarannya tanggal 27 ya. 27 ya, insya Allah kita ketemu lagi kan sebelum itu. Ya kecuali diadakan, kalau beri tanggal berapa Pak? Keempat itu. 20 berapa? 24 kayaknya ya. Akad yang kan 24 kan belum libur ya, kita masih persiapan kurbannya kan masih ada 3 hari. Ya mungkin nanti kita tuntaskan selanjutnya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga kajian kita pagi ini bermanfaat. Juga sebagai ya persiapan kita untuk nanti berkurban. Ada banyak PR ya tadi ya Pak Didi. Masyarakat yang tadi itu harus dijelaskan pelan-pelan gitu ya. Takutnya emang ngerot nanti itu, ketolak. Takut. Jadi bagaimana supaya tidak rot oleh Allah gitu ya, tapi juga tidak rot dianya diambil lagi. Repot juga nanti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jika ada salah mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.